Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, perkenalkan, saya Siti Quraisin dari jurusan Tadris Biologi Win Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 SMP atau MTS mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran dari materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yaitu setelah melihat video ini diharapkan siswa dapat yang pertama mengetahui struktur dan fungsi akar, yang kedua mengetahui struktur dan fungsi batang, yang ketiga mengetahui struktur dan fungsi daun, dan yang keempat siswa dapat mengetahui struktur dan fungsi pada bunga. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi akar. Struktur pada akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna akar tidak hijau atau keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Kemudian yaitu fungsi akar. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhannya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau yang biasa kita jumpai di tepian pantai atau di pesisir pantai. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas struktur dan fungsi batang. Struktur batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan juga tunas. Nah, salah satu contoh struktur dari batang dapat kita lihat pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, kita dapat melihat pada tumbuhan bambu, di mana pada tumbuhan batang monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat sangat jelas. Sedangkan contoh dari tumbuhan dikotil yaitu kita dapat melihat pada batang pohon serikaya, yang mana ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Kemudian fungsi dari batang. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyongkong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh pada tumbuhan. Beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan juga rimpang kunyit. Sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan ubi kentang adalah batang, kita bisa perhatikan pada gambar di bawah ini.
gambar di bawah ini terdapat gambar tebu, gambar kentang, dan juga gambar dari rimpang kunyit. Nah, di sini terlihat bahwa pada gambar A adalah gambar tanaman tebu, di mana terlihat jelas strukturnya, yaitu bentuknya silinder, memiliki buku-buku dan ruas-ruas. Kemudian yang gambar B adalah gambar kentang. Di dalam tanaman kentang terdapat butiran amilum dan juga terdapat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, kita akan bahas struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya, daun berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Klorofil ini yang dapat berfungsi pada saat fotosintesis. Daun juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam proses fotosintesis, yang mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Nah, jika pada sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sistem perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil itu berbeda, demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil dapat kita ketahui, yaitu pada tumbuhan monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun yang menjala. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu pada gambar A terdapat gambar dari daun pepaya, di mana peruratan pada daun pepaya tersebut yaitu menjala. Kemudian yang gambar B adalah daun jagung, di mana peruratannya daun jagung itu sejajar. Yang keempat yaitu struktur dan fungsi dari bunga. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Jadi, proses penyerbukan pada bunga biasanya dibantu oleh serangga. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut dengan bunga lengkap karena memiliki putik dan memiliki benang sari. Maka dari itu bunga tersebut disebut dengan bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya atau bunga yang tidak memiliki kelamin jantan atau benang sari atau tidak memiliki putik biasa disebut dengan bunga tidak lengkap. Pada gambar di bawah ini merupakan gambar dari struktur bunga, yang mana pada bagian atas sendiri terdapat kepala putik, yaitu biasanya tempat terjadinya penyerbukan yang dilakukan oleh serangga. Kemudian terdapat benang sari. Kemudian ada tangkai putik, ada mahkota bunga,
Dan pada bagian tengah terdapat kandung lembaga atau bakal biji, kemudian bakal buah, kelopak, dan juga tangkai yang terdapat pada bagian pangkal sendiri. Nah, itu tadi materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kita akhiri pembelajaran kita mengenai materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.